Selamat pagi untuk kita semua. Izin rekan perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu kelompok ceramah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota kelompok ini Bintang Rumata Sofrani Silaban dengan NIRM 01011974, M. Nasruddin Jalil 01011986, M. Andi Osama Nasution 01011990, Norma Sarah Azari Nasution 01011992 dan Salsabila 01011999. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang metode pendidikan orang dewasa. Metode pendidikan orang dewasa dimulai dari penyajian formal sampai dengan widyawisata. Pengetahuan tentang metode ini sangat-sangat penting agar dapat menentukan metode mana yang sesuai dengan program pendidikan orang dewasa yang sedang dilaksanakan. Metode pendidikan orang dewasa ataupun POD ditentukan berdasarkan dua sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan kontinum proses belajar, dan yang kedua, jenis pertemuan yang dilakukan dalam pendidikan orang dewasa. Selanjutnya, metode dalam pertemuan secara lengkap terdiri atas: yang pertama, penyajian formal. Penyajian formal meliputi ceramah atau kuliah, simposium, diskusi panel, dan kolokium. Yang kedua, teknik diskusi. Teknik diskusi meliputi diskusi kelompok dengan wakil pemimpin atau co-leader, kelompok handle, sesi BUSH, teknik Phillips 66, tim pimpinan, tim pendengar, permainan peran, skit drama, cura pendapat atau brainstorming, diskusi informal, debat, diskusi mangkok ikan atau fishbowl discussion, teknik kelompok nominal, forum kuliah, forum simposium, dan juga forum panel. Selanjutnya kita akan membahas metode ceramah. Apa itu metode ceramah? Metode ceramah adalah metode belajar yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memang, dalam penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dalam proses belajar memang kurang tepat karena dapat menimbulkan kejenuhan pada siswa, terutama jika digunakan tanpa adanya media pembelajaran. Oleh karena itu, metode ceramah harus diterapkan hanya sebagai bagian daripada strategi pembelajaran, bukan metode satu-satunya. Jadi, seperti yang dikatakan tadi, metode ceramah dapat menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada siswa sehingga pembelajaran tidak efektif. Namun, metode ini dapat digunakan sebagai selingan saja, bukan sebagai metode satu-satunya, karena dapat menimbulkan efek bosan dan jenuh pada siswa, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. Selanjutnya, jenis-jenis ceramah. Jadi, ceramah tidak melulu satu jenis, melainkan memiliki berbagai jenis. Di antaranya, 1. Ceramah umum. Ceramah umum, apa itu? Kita pasti kerap bertanya-tanya. Ceramah adalah pesan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, sementara ada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Sedangkan umum adalah keseluruhan untuk siapa saja, halayak ramai, masyarakat luas, ataupun lazim. Jadi, ceramah umum dapat kita simpulkan sebagai suatu pesan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk sementara ada audiens sebagai pendengar yang dikhususkan untuk siapa saja dan bersifat universal. Selanjutnya, pemilihan jenis pertemuan. Jadi, metode ini biasa digunakan dalam POD ataupun pendidikan orang dewasa. Ada beberapa jenis metode yang dapat dipilih oleh seseorang guna menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Pemilihan jenis pertemuan yang memuaskan tergantung pada apa yang ingin diselesaikan. Jadi, metode ceramah ini dapat digunakan pada jenis pertemuan seperti seminar. Jadi, seminar secara umum dikenal sebagai lembaga belajar
di mana bertujuan untuk mempelajari subjek di bawah seorang pimpinan yang menguasai bidang yang diseminarkan. Seminar berhubungan erat dengan riset. Seminar tidak dapat digunakan secara universal karena beragamnya latar belakang yang dimiliki oleh orang-orang lain. Selanjutnya, sebelum kita gali lebih dalam tentang jenis pertemuan, mari kita kilas balik tentang metode ceramah. Metode ceramah. Jadi, kalau untuk metode mengajar itu merupakan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran kepada pelajar, di mana penyampaian itu berlangsung dalam interaksi yang bersifat edukatif. Selanjutnya, metode ceramah. Metode ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara langsung atau dengan lisan. Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran yang bahannya banyak dan mempunyai banyak peserta didik. Dalam pelaksanaan ceramah, untuk menjelaskan urutannya, guru dapat menggunakan alat-alat bantu media pembelajaran, seperti gambar dan audiovisual lainnya. Jadi, untuk metode yang digunakan ada banyak, seperti metode tanya-jawab, metode diskusi, metode tugas belajar dan resitasi, metode sosiodrama, metode problem solving, metode latihan, metode karya wisata, metode simulasi, dan metode demonstrasi. Jadi, seperti yang kita ketahui itu, segala sesuatu memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitu juga dengan metode ceramah. Metode ceramah memiliki kelebihan antara lain. 1. Bahan pelajaran dapat diberikan secara urut, ide ataupun konsep dapat direncanakan dengan baik. Yang kedua, isi silabus dapat dilakukan menurut jadwal karena guru tidak harus menyesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. Yang ketiga, dapat menampung kelas besar dan tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan. Oleh karenanya, biaya yang diperlukan lebih murah. Setelah kita membahas tentang kelebihannya, mari kita bahas tentang kekurangan metode ceramah. Yang pertama, pembelajaran terasa membosankan karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Yang kedua, metode ceramah ini kurang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan keberanian dalam mengemukakan pendapatnya. Padahal, sekarang kan setiap warga negara diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi, saat menggunakan metode ini, keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat itu tidak semakin berkembang. Yang ketiga, kepadatan konsep-konsep yang diajarkan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Yang keempat, pengetahuan yang diperoleh lebih cepat dilupakan. Yang kelima, ini mengakibatkan siswa menjadi belajar menghafal, bukan mengacu pada timbulnya pengertian. Jadi, walaupun dalam metode ini seluruh kegiatan didominasi oleh guru, namun siswa juga bisa berperan aktif. Jadi, kita juga bisa berperan aktif. Ibarat kata, kita menimbulkan reaksi atau reaksi timbal balik ataupun feedbacknya, seperti mengadakan interpretasi terhadap keterangan guru, mendengarkan dan memperhatikan dengan baik keterangan guru, mengadakan asimilasi apabila tidak ada interpretasi yang benar, dan mengadakan pencatatan yang diperlukan. Jadi, metode ceramah itu bisa digunakan ke dalam jenis pertemuan seperti kuliah bersambung, seminar, konferensi, kelas formal, dan lain sebagainya. Jadi, seperti yang telah dijelaskan, metode ceramah itu dapat digunakan ke dalam jenis pertemuan yang telah disebutkan tadi. Namun, kita harus pertimbangkan apakah dia efektif ataupun tidak. Keefektifannya bisa kita lihat berdasarkan kebutuhan dan apa yang menjadi tujuan utama daripada pembelajaran itu. Bisa kita lihat sisi negatifnya dan sisi positifnya. Jadi, gunakanlah metode ini sebagai salah satu keuntungan yang dapat dimiliki, bukan menjadi suatu kerugian bagi pihak-pihak yang menggunakan metode ini ataupun mendengarkan metode ini.
Akhir kata, kami dari kelompok ceramah memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tulisan yang kurang berkenan dalam tugas kami ini. Kami mohon maaf. Kami juga berharap semoga audiovisual dan juga PPT yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat kembali bertemu dalam kelas formal sebagaimana biasanya dan negara kita pulih dari COVID-19, serta kita juga aman dan sehat di tempat kita masing-masing. Demikian kami dari kelompok ceramah. Saya Bintang Rumata Sofrani Silaban berperan sebagai pengisi suara dan juga editor video ini. Andi Osama Nasution sebagai pencari informasi, M. Nasruddin Jalil sebagai pencari informasi, Norma Sarah Azhari Nasution sebagai pencari informasi, dan rekan saya yang satu lagi Salsabila sebagai pembuat PPT ataupun Selandia. Demikianlah kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Pol Bangtan luar biasa.